Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas tentang KDRT ya. KDRT. Namun ada kaitannya juga dengan kasus yang sedang ramai, yaitu artis diduga melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Seorang public figure menghajar istrinya sampai matanya babak belur nih ya. Nah, ini sangat disayangkan ya, seorang artis public figure baru juga nikah sudah lakukan KDRT. Nah, ini sudah masuk ke dalam ranah kepolisian, proses hukum. Nah, KDRT ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, seperti kita ketahui bahwa kekerasan itu bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, misalkan seperti pemukulan, menendang, menganiaya, menampar, ya, memukul. Nah, itu kan masuk dalam kekerasan fisik. Nah, masih banyak jenis-jenis kekerasan lainnya. Nah, di dalam undang-undang ini mengatur 4 jenis kekerasan ya di undang-undang KDRT. Nah, tadi pertama kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, misalkan membentak, menghina, mencaci ya, sehingga ketika kita menghina terus kemudian yang dirasakan itu adalah sakit, tetapi yang merasakan sakit itu adalah hati atau batin. Nah, akhirnya apa? Berdampak pada psikologi seseorang, kepikiran dia nantinya, merusak psikologi. Nah, itu ya kekerasan psikis ya, seperti menghina, membentak, mencaci, entah itu meludahi, nah, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ada kekerasan secara seksual. Nah, kekerasan seksual ini ya, ini sangat rentan terjadi terhadap anak di dalam ruang lingkup keluarga. Anak itu ya biasanya usia di bawah 12 tahun. Nah, ini sering kali terjadi dan paling banyak terjadi terhadap anak. Kalau terhadap istri ya jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Nah, biasanya terhadap anak nih. Motifnya berbeda-beda. Itu ya. Nah, lalu kemudian ada penelantaran keluarga. Nah, penelantaran keluarga. Nah, penelantaran keluarga ini seperti misalkan kepala keluarga, entah itu suami ataupun istri ya, pergi meninggalkan rumah tangganya selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun tanpa ada kabar, tanpa memberi nafkah terhadap keluarga, anak istrinya ya, anak suaminya di rumah, tidak memberi nafkah, tidak memberi kabar, sehingga orang yang ditinggalkan ini di rumah ini merasa ketergantungan. Nah, karena keluarga-keluarga yang ada di rumah ya sangat berharap kepala keluarga, entah itu suami maupun istrinya yang sedang pergi jauh merantau, ini mengharap sesuatu. Nah, ada pengharapan di sana ya, terus kemudian tidak diberi kabar, tidak diberi nafkah, merasa terlantarkan ya. Nah, itu ya penelantaran dalam rumah tangga. Jadi ada 4 ya, kekerasan fisik, psikologi, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, kembali kepada persoalan yang dialami oleh Lesti ya, Lestiana ya, atau biasa dikenal dengan Lesti Kejora. Nah, ini merupakan perlakuan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga secara fisik ya, secara fisik, di mana suaminya ini sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, prosesnya sedang berjalan nih, proses lidik ya, proses lidik. Nah, kita lihat proses hukumnya sejauh mana ya, itu ya. Nah, adapun ancaman yang dapat dikenakan atau pasal yang menjerat oleh si pelaku atau sang suami yang telah melakukan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, ini sudah disampaikan melalui konferensi pers oleh Humas
Polda Metro Jaya mengenai pasal yang menjerat atau dijerat atau yang disangkakan terhadap Rizky Bilyar ini adalah pasal 44 Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004. Nah, pasalnya itu ya pasal 44 ayat 1. Nah, di mana ayat 1 ini ya, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup rumah tangga maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, ancaman pidananya 5 tahun, teman-teman. Ancaman pidananya 5 tahun nih terhadap Rizky Bilyar. Nah, terus kemudian ketika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka, luka berat, ya, sehingga dia tidak bisa beraktivitas, menghalang-halangi aktivitasnya, tidak bisa bekerja, nah maka dapat diancam pidana 10 tahun. Nah, ini kan bentuk perampasan kesehatan namanya ya. Kalau dia memukul mengakibatkan luka, sakit, sehingga menghalang-halangi untuk beraktivitas. Nah, ini perampasan kesehatan namanya. Sehingga ya itu ancaman pidananya ya 10 tahun paling lama. Nah, kalau misalkan mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya itu paling lama 15 tahun ya, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, jadi kekerasan fisik itu ya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja seperti yang dilakukan oleh Rizky Bilyar diduga ya terhadap istrinya Lestiana atau Lesti Kejora. Nah, tetapi dalam hal ini ya tidak hanya dalam kekerasan yang dialami oleh Lesti ini bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, tetapi ini bisa kita lihat ya ada dampak psikologi yang dialami dirasakan oleh Lestiana dalam hal ini ya, karena misalkan diduga suaminya telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, tentu dalam hal ini Lestiana tidak terima, merasa sakit hati, batinnya terluka. Nah, ketika batin terluka itu bentuk atau dampak psikologi ya, dampak psikologi, maka tidak hanya dapat dituntut dengan pasal 44 saja. Nah, si Rizky Bilyar ini dapat juga dituntut atau dijerat dengan pasal 45 mengenai kekerasan secara psikologi ya atau psikis. Nah, ada 2 pasal nih dapat menjerat dia ya, karena sudah ada kekerasan fisiknya, kekerasan psikis juga ini bisa menjerat di pasal 45 itu, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya, dapatkah perkara KDRT ini dicabut ya, laporannya dicabut, atau Lestiana bisa mencabut laporannya? Nah, tentu jawabannya bisa ya, bisa. Nah, karena jenis tindak pidana seperti KDRT ini merupakan masuk dalam kategori delik aduan ya. Nah, apa itu delik aduan? Nah, jadi suatu perkara pidana yang hanya bisa diproses apabila terdapat laporan atau pengaduan dari orang yang merasa atau menjadi korban secara langsung. Nah, terus kemudian dapat nggak dihentikan? Iya, dapat, karena ini jenis kejahatan ini masuk dalam kategori jenis tindak pidana atau delik aduan yang bisa dicabut oleh pengadunya atau pelapornya manakala di kemudian hari telah dilakukan upaya mediasi, perdamaian secara kekeluargaan, ataupun telah di restoratif justice ya, maka perkara tersebut dapat dihentikan. Karena misalkan Lestiana atau Lesti Kejora ini sudah mencabut laporannya, mencabut pengaduannya, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan atau harus ditutup ya. Itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya tadi ya, perkara ini bisa dicabut ya, bisa. Yang hanya dapat mencabut adalah si pelapor. Siapa si pelapornya? Itu istrinya ya, tidak mungkin dong
perkara ini akan berlarut-larut kan gitu. Apalagi kalau masih cinta, masih sayang Lesti kepada suaminya, pasti dia tidak akan melanjutkan proses hukum ini. Nah, apabila si Lestiana menghendaki proses hukum ini tetap berjalan, berlanjut, nah maka kasus ini kan sudah masuk dalam tahap laporan, ya, sudah divisum. Nah, ini akan naik ke penyelidikan, lanjut ke penyidikan, ya, penetapan tersangka P21, bahkan sampai di proses persidangan, putusan pengadilan. Nah, ancaman pidana atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rizky Bilyar tadi, ya ini ya diancam pidana 5 tahun, ya, karena menimbulkan rasa sakit, ya, melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sesuai dengan pasal 44 ayat 1, ya. Nah, kalau dia luka berat seperti yang video yang beredar, kita lihat ya, mata sebelah kiri Lestiana ini ya agak bengkak, memar, sepertinya habis ditonjok, ya, habis ditonjok. Nggak mungkin kalau dibanting bagian mata yang kena, atau ketika jatuh bagian mata yang ini, paling ya benda-benda entah itu sikut atau bahu dan lain-lain. Tapi kalau bagian mata yang luka itu biasanya kena tonjokan atau gamparan, ya. Tapi kita nggak tahu, ya, biarkan proses ini berjalan, ya, proses hukumnya. Tapi kalau misalkan kedua belah pihak ingin berdamai dan ingin hidup rukun, ya silahkan dicabut laporannya. Nah, karena ini perkara ya dapat dicabut kembali oleh siapa? Oleh pelapor. Nah, itu ya teman-teman, ya. Nah, semoga dengan kejadian seperti ini ya kita semua melek hukum, bahwasanya tidak semua seseorang yang ada di dalam ruang lingkup keluarga itu dapat kita lakukan atau menganiaya seenaknya, terus kemudian mengata-ngatain, karena semua udah ada aturannya, ya. Ada aturan undang-undang KDRT mengatur tentang ruang lingkup, ya, kejahatan dalam ruang lingkup keluarga. Nah, itu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, ya teman-teman. Demikian, salam keadilan. Nah, ngopi dulu.